Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang perbedaan dari oversampling dan undersampling. Oversampling dan undersampling itu adalah prosedur penyeimbangan ulang atau rebalancing procedure. Proses ini cukup populer dan biasanya digunakan sebelum menjalankan metode-metode klasifikasi. Dan dua metode ini, yaitu oversampling dan undersampling, bisa dikatakan sebagai prosedur penyeimbangan ulang yang paling sederhana. Nah, misal kita punya data yang terdiri dari 4 variabel berikut. Variabel Y, X1, X2, dan X3. Variabel Y adalah variabel target, dan variabel X1, X2, X3 adalah variabel prediktor. Sekarang, perhatikan variabel Y. Variabel Y adalah variabel kategorik dengan dua kelas, yaitu A dan B. Ketika diamati, ternyata jumlah observasi di masing-masing kelas tidak seimbang. Ada 40 observasi yang termasuk ke dalam kelas A, namun hanya ada 10 observasi yang termasuk kelas B. Persentasenya kira-kira 80% banding 20%. Kelas A bisa disebut kelas mayoritas, sedangkan kelas B bisa disebut kelas minoritas. Pada oversampling, jumlah observasi di kelas minoritas akan bertambah. Sedangkan pada undersampling, jumlah observasi di kelas mayoritas akan berkurang. Nah, ini ilustrasinya. Gambar di kiri adalah kondisi sebelumnya di mana ada ketidakseimbangan. Gambar di sebelah kanannya merupakan ilustrasi proses oversampling, di mana jumlah observasi di kelas minoritas bertambah dari yang awalnya 10 menjadi 40. Cara penambahannya gimana? Jadi, kita menduplikasi observasi secara acak. Diulangi, kita menduplikasi observasi secara acak. Misal, observasi yang termasuk kelas B itu begini. Ada 10. Sebut observasi ke-1 sampai ke-10. Nah, kita ingin oversampling demikian sehingga jumlahnya jadi 40. Berarti, kita akan menambah 30 lagi. Sebut observasi ke-11 sampai observasi ke-40. Nah, cara penambahannya, kita pilih secara acak dari ke-10 observasi ini. Misal pertama, yang terpilih adalah observasi kedua. Nah, observasi kedua ini akan kita duplikasi atau di copy paste menjadi observasi ke-11. Yang kedua, misal yang terpilih setelah diacak adalah observasi kelima. Nah, observasi kelima ini akan diduplikasi dan menjadi observasi ke-12. Gimana kalau misalkan selanjutnya yang terpilih adalah observasi kedua lagi? Ya nggak apa-apa. Berarti observasi kedua itu diduplikasi dan menjadi observasi ke-13. Begitu seterusnya, kita pilih secara acak hingga jumlah observasinya menjadi 40. Kalau undersampling, kita akan fokus pada kelas mayoritas. Jadi kelas mayoritasnya yang nantinya akan dikurangi jumlahnya. Contoh untuk ilustrasi tadi, misal ada 40 observasi di kelas A dan 10 observasi kelas B. Kalau kita ngelakuin undersampling, jumlah observasi di kelas A akan dikurangin. Yang dari 40 akan jadi 10 misalnya.
Jadi kita pilih secara acak observasi di kelas A, lalu yang terpilih akan disisihkan atau dihapus dan tidak diikutsertakan dalam analisis lanjutannya. Lakukan hal yang sama sampai jumlah observasinya berkurang hingga mencapai angka yang sesuai kita inginkan. Misal, untuk yang pertama, yang terpilih adalah observasi ketiga, maka observasi ketiga ini akan disisihkan. Kemudian yang kedua, misalkan yang terpilih adalah observasi ke-11, maka observasi ke-11 akan disisihkan. Begitu seterusnya hingga kita mencapai hanya memiliki 10 observasi. Oke, ringkasnya, oversampling dan undersampling adalah metode penyimbangan ulang. Oversampling menduplikasi observasi-observasi di kelas minoritas sehingga jumlahnya bertambah. Sedangkan undersampling mengeluarkan atau menyisihkan observasi-observasi di kelas mayoritas sehingga jumlah observasi di kelas mayoritas berkurang.